Halo pet lover, baik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Break, where your hobbies begin. Oke, kali ini gua ada di kawasan Sunter, Jakarta Utara dalam rangka acara Aci Cup Junior 2024 yang diselenggarakan dari tanggal 21 kemarin, Fish In, sampai nanti hari Minggu di tanggal 24 November. Nah, tapi kali ini gua Koko Hunter dan 88 tidak turun ikan. Kenapa? Karena gua ditugaskan untuk menjadi juri. Mana sih tulisannya? Nah, itulah pokoknya. Ya, Aci Junior Cup 2024 jadi juri dalam kontes kali ini. Jadi Aci Junior Cup itu ada 4 kelas, yaitu kelas extra small, small, medium, dan short body. Ada total kurang lebih 70 ekor ikan di dalam yang kemarin sudah fish in dan sudah siap untuk kita nilai. Dan tadi gue udah lihat sekilas, udah ada beberapa di bayangan gue ikan-ikan yang masuk nominasi untuk menjadi juara ataupun jadi champion. Kali ini di Aci Cup Junior itu ada 6 juri yang bertugas. Selain gue satu, Randy, kemudian ada Kelvin sebagai head judge, kemudian ada Erlangga, ada Mas Dwek, ada Hans Stress Aquatic, dan terakhir ada Kotomi. 6 orang bertugas untuk menilai 70 ekor, kemudian tidak lama. Tapi juga tadi ada yang tipis-tipis juga, mungkin biasa suka ada perdebatan-perdebatan. Oke, nanti akan gue kasih footage-footage ikan-ikan yang bagus, ikan-ikan yang nanti akan keluar jadi juara, maupun ikan-ikan peserta lainnya. Dan tentunya nanti Arab juga kasih footage proses penjurian pada Aci Cup Junior ini. Oke, don't miss video. Check it out.
Teman-teman, akhirnya penjurian sudah selesai, sudah ditempel juga stiker ikan juara. Semoga yang gua dan teman-teman lakuin, tim dari penjurian Acikap Junior ini hasilnya dapat diterima dengan baik. Kita seobjektif mungkin, dan kita nggak nyangka sebenarnya penjurian tadi kita mulai jam setengah 10 sampai setengah 3, setengah 11, setengah 12, hampir 5 jam. Padahal hanya 70 ikan, tapi karena semua juri-juri muda yang kritis, yang matanya mata setan semua, teman-teman nanti bisa lihat kita debat itu debat benar-benar. Jadi ikan-ikan yang benar-benar bagus, ikan-ikan yang benar-benar layak, yang kalau bisa dibilang hampir tidak ada minus untuk menjadi champion. Terus ikan-ikan di kelas golden pun kita bisa lihat ikan goldennya bagus-bagus. Gue amazed banget sama golden. Ini ada teman-teman dari Egoman yang memang ikut meramaikan di Acikap Junior ini. Ikan-ikannya besar dengan spek, malah ada satu ikan championnya itu speknya kayak spek XR. Luar biasa sih, gue amazed pas tadi ngeliat ikan golden. Yuk kita lihat dari kelas golden dulu. Yuk kita lihat kelas golden, come on. Untuk pemenang gue sih nggak hafal nama-nama pemenangnya, tapi gue masih hafal ikan-ikannya dan udah tempel stiker juga sih buat gampang. Jadi kelas golden championnya itu ada di nomor berapa tadi ya? 10 kalau nggak salah nih. Bener kan, nomor 10. Ini yang gue bilang, ini ikan dengan spek SR, kepalanya sendok, ngayun, dayungnya dibilang pendek enggak, panjang enggak, dia cukup aja. Dasinya pun dia kayak butterfly. Ekornya lihat, 5 jari keras. Dan warna hitam di ekor-ekornya tuh, yang ekor belakang tuh seperempat, dan layar atasnya itu pekat banget. Dan warnanya juga cerah, dia nggak pucuk. Bagus banget. Jadi ini ikan memang layak buat champion. Pas peralihan suara di nominasi, mutlak 5 juri memasukkan ikan ini jadi nominasi, dan kita sepakat pilih ikan ini untuk menjadi Red Tail Golden Champion di Acikap Junior ini. Kemudian juara satunya, ini sebenarnya mirip-mirip lah. Cuman ini ada yang beda kepalanya, buat ekornya juga ekor kipas kerang, keras banget. Ini kan juga bagus. Cuman dia ikan ini, kalau kepala kode ini kepalanya ya kayak kepala golden seperti biasanya lah. Kalau itu kepala sendok. Sekarang kita di kelas short body. Short body ini cukup bagus. Tadi ada voting sedikit antara juara satu dan short body. Kita ada voting. Jadi juara satunya ini ikan ini yang cukup besar. Kita kasih reward dengan size yang besar. Ikan ini masih terlihat bulat, masih terlihat short. Walaupun ada minus sedikit, tapi itu masih kita toleransi. Karena juara satunya pun ini juga masih ada minus. Ini cukup berdebat, kita voting. Setelah voting pun masih berdebat, di voting ulang, dan hasilnya ini juara satunya. Sama-sama bagus, sama-sama bulat dan pendek, tapi sama-sama punya minus. Jadi kita menimbang toleransi mana yang kita terima, acceptable untuk jadi champion dan juara satu. Jadi kita saling menimbang. Oke, kita lanjut ke juara di kelas XS. XS Champion, Mas Dwek Dastan, bukan, juri dia. Gak turun ikan. XS Champion ada di nomor 8. Ini ikan yang secara overall mulus, secara spek juga ciamik, ekor besar panjang, dayungnya cukup, kepalanya juga masih ada ayunan, badannya juga cukup proporsional. Ini kan yang ini juga di voting nih, 2-3 kali voting ulang. Jadi dengan nominasi, setelah nominasi di voting, ternyata kita cek lagi masih ada minus yang lain segala macam, kita cek. Akhirnya ini yang jadi champion. Juara satunya itu kalau nggak salah nomor di sini nih. Ini kan juara satunya, ikan yang secara spek juga bagus, secara spek juga mewah, dengan ekor yang besar, dayung yang panjang. Jadi juara satu terus champion sama juara 2-nya itu masing-masing ada minus, masing-masing punya minus, masing-masing ada kekurangan. Jadi di kelas XS ini di tahun ini semua juaranya ada minus sedikit-sedikit. Kalau teman-teman bisa perhatikan nanti pas di video, teman-teman sambil belajar bisa lihat semuanya punya minus. Ini juga ada minus, championnya ada minus, juara satu ada minus. Cuman kita dari juri lihat minus mana yang kita bisa toleransi. Yang pertama, bukan cacat permanen. Kedua, kasat mata. Yang ketiga, kita akan timbang dari tiga ikan ini minus mana yang paling kita bisa terima lah. Misalnya nih ada sisik copot, itu kan tidak permanen, atau ada bekas
batang, di kepalanya, itu juga tidak permanen. Walaupun masih samar-samar saja, tapi masih terlihat sedikit. Ada yang misalnya kumisnya panjang sebelah, itu juga bukan permanen, itu masih bisa tumbuh. Makanya dari semua ikan yang juara di sini, hampir semuanya ada minus. Jadi memang agak susah mencari ikan yang sempurna, baik secara spek maupun kemulusan dan gaya renang. Jadi gaya renang juga berpengaruh di kelas SS. Ketiga ikan itu termasuk ikan yang punya gaya renang yang cukup bagus. Kita ke kelas small. Oke, ini dia junior championnya S03. Ini ikan yang sangat-sangat mewah dan sangat gue suka. Dari awal pas gue datang tadi sebelum penjurian, gue udah lihat ikan ini bagus banget. Ini mewah banget. Dia punya pantat tuh lebar banget, kepalanya sendok, dayungnya panjang, layarnya gondrong, ekornya close. Perfect. Ikan ini hampir tidak jadi champion kalau size-nya lebih dari 35,5. Semua juri sepakat ikan ini harus diukur. Memang secara visual, secara penglihatan ikan ini lebih dari 36 cm. Tapi setelah kita ukur hasilnya 35,45 atau 35,5. Jadi ikan ini lucky. Jadi owner ini lucky banget, beruntung banget. Ikan ini pas banget di size 35 dengan toleransi 0,5 cm. Selamat buat juaranya, 35,5. Oke banget. Kemudian ada juara satunya. Nah ini kan juara satunya. Nah ini nih. Dia 11. Ini ikan yang perform, yang mentalnya juga bagus. Ikan ini voting. Antara juara 1, champion, dan juara 2 ini voting. Jadi championnya tetap di sana. Setelah diukur, jadi nggak ada pergerakan sampai kalau dia didiskualifikasi tuh, ini naik nih jadi champion. Cuman ternyata ikan itu 35,5, ikan ini stay di juara 1. Ikan ini cukup atraktif. Mental dan renangnya bagus. Cuma ini lagi nggak mau berenang, mungkin dia tahu udah selesai penjurian, udah saatnya gue beristirahat. Tapi pas penjurian dia main banget. Dayungnya panjang, warnanya bagus, ekornya close. Mulus nih kan dua. Oke, kita lanjut di kelas tertinggi yaitu kelas M. Championnya ada di nomor M07. Yang champion adalah M07. Ini ikan yang speknya bagus banget. Jadi ikan ini juga minusnya hampir tidak terlihat kasat mata, sedikit. Jadi ikan ini dinobatkan menjadi yang champion. Dan ikan ini masih belum merah. Terus kenapa bisa menang? Karena di ACI Cup Junior poin warna itu hanya 10%. Jadi kita ngeliat dia pipinya sudah merona, ringnya sudah mulai keluar, base warnanya bersih. Itu sudah cukup untuk di kelas M di ACI Junior kali ini. Jadi ikan ini layak untuk menjadi yang champion. Nah, ya ini juara satunya. Nah ini saya bilang, jadi penjurian kali ini ikan sedikit tapi kurang lebih 4-5 jam kita penjurian. Salah satu yang terlama yaitu di kelas M untuk menentukan champion. Nah ini juara satunya. Jadi juara satunya secara warna dia menang mutlak. Secara spek dia kalah sedikit dibandingkan championnya. Secara gaya renang itu hampir mirip. Balik lagi, masing-masing mempunyai minus. Ini voting sampai 3 kali voting. Dan 3 kali voting itu hasil berbeda. Memenangkan ini, memenangkan yang sana. Jadi selalu berganti. Tapi di terakhir kita sepakati masing-masing punya minusnya ini. Kita voting ulang. Dan tanpa debatable kita semua juri menerima bahwa ikan ini juara satu dan ikan tadi yang champion. Oke, secara keseluruhan bisa dibilang ikan-ikan yang turun di kelas M ini bagus-bagus, punya potensi yang bagus, walaupun punya minus, tapi minusnya banyakan minor. Seperti mata naik itu masih bisa diperbaiki, masih bisa dioperasi kembali, dipersiapkan untuk di kontes selanjutnya. Paling ikan itu bagus, bisa fight buat champion, cuma karena matanya naik, terpaksa ikan itu tidak bisa fight buat juara satu dan champion, dia harus turun. Juga di kelas S dan XS, banyak kondisi yang sisiknya lepas, ada kondisi yang seperti mulutnya habis ditang. Paling ikan itu bagus, mulutnya tidak cakil, hanya sebagai pemanis, tapi masih ada sisa dan hitam-hitam abu-abu sedikit. Jadi ya mungkin next kompetisi kita harus lebih persiapin biar ikan-ikan yang ada lebih maksimal. Oke, sampai di sini vlog gua di acara ACI Cup Junior 2024 sebagai ajang penutupan di akhir tahun. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel gue di 88 Pet Guri dan Instagram kita di @88petgury. Gue Randy Swandi, pamit undur. Bye-bye.